Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang sistem persamaan linier homogen dan non-homogen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Meli Wahyuni, FPD. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM 2384202010 semester 4, Prodi S1 Pendidikan Matematika, mata kuliah Aljabar Linier, Universitas Pahlawan Tuhan Kutan Busai. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu konsep sistem persamaan linier homogen. Persamaan linier homogen adalah sistem persamaan linier di mana semua ruas kanan dari persamaan sama dengan 0. A11x1 tambah A12x2 tambah titik-titik tambah A1n xn sama dengan 0. A21x1 tambah A22x2 tambah titik-titik tambah A2n xn sama dengan 0. AM1x1 tambah AM2x2 tambah titik-titik AMN xn sama dengan 0. Atau dalam bentuk matriks AX sama dengan 0 dengan A adalah matriks koefisien berukuran M kali N, X adalah vektor variabel X1, X2, titik-titik Xn, 0 adalah vektor 0. Materi selanjutnya yaitu sifat-sifat sistem persamaan linier homogen. Yang pertama, solusi trivial selalu memiliki solusi trivial di mana semua variabel bernilai 0. Yang kedua, superposisi solusi. Jika X1 dan X2 adalah solusi, maka kombinasi linier C1X1 tambah C2X2 juga merupakan solusi. Yang ketiga, jumlah solusi dapat memiliki solusi non-trivial jika matriks koefisien tidak memiliki inference. Yang keempat, hubungan dengan determinan. Solusi non-trivial adalah dan hanya jika det A sama dengan 0. Yang kelima, null-space. Kumpulan semua solusi membentuk subruang vektor yang disebut null space atau ruang nol dari matriks A. Yang keenam, linearitas. Sistem bersifat linier sehingga operasi penjumlahan dan perkalian skalar tetap menghasilkan solusi. Materi selanjutnya yaitu metode penyelesaian persamaan linier homogen. Yang pertama, metode eliminasi Gauss. Metode ini digunakan untuk menyederhanakan sistem persamaan dengan mengubah ke bentuk segitiga bawah menggunakan operasi baris dasar. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, susun sistem dalam bentuk matriks augmented. 2. Gunakan operasi baris untuk menghilangkan variabel di bawah elemen report. Yang ketiga, identifikasi variabel bebas dan tulisan solusi dalam bentuk parametrik. Contoh, diberikan sistem X tambah 2Y dikurangi Z dikurang 0, 2X tambah 4Y dikurang 2Z sama dengan 0. Bentuk matriks augmented 1, 0, 2, 0, min 1, 0, 0, 0. Selanjutnya, langkah eliminasi. Yang pertama, kurangi baris kedua dengan 2 kali baris pertama. 1, 0, 2, 0, min 1, 0, 0, 0. Dari sini kita peroleh sistem yang setara. X tambah 2Y kurang Z sama dengan 0. Ambil T sebagai parameter bebas. X sama dengan T, Y sama dengan min 1/2T, Z sama dengan T. X sama dengan T. Selanjutnya, metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode ini merupakan perpanjangan dari eliminasi Gauss, di mana bentuk akhir sistem diubah menjadi bentuk ekselan barisan deduksi. Langkah-langkahnya, yang pertama, ubah matriks augmented ke bentuk ekselon baris. Yang kedua, lanjutkan dengan operasi baris hingga elemen utama dalam setiap kolom bernilai 1 dan elemen lain di kolom tersebut bernilai 0. Yang ketiga, identifikasi variabel bebas dan dinyatakan solusi dalam bentuk parametrik. Contoh, gunakan kembali sistem X tambah 2Y Z sama dengan 0, 2X tambah 4Y dikurang 2Z dikurang 0, matriks augmented awal 1, 2, 2, 4, min 1, min 2, 0, 0. Selanjutnya, gunakan eliminasi Gauss.
1 0 2 0 min 1 0 0 0. Gunakan Gauss Jordan dengan membagi baris pertama dengan 1. Sudah 1 jadi tidak berubah, dan pastikan setiap kolom utama hanya memiliki satu angka 1 dengan elemen lainnya 0. Hasil akhir tetap X sama dengan T, Y sama dengan min 1/2T, Z sama dengan T. Solusi tetap sama. Berikutnya, metode matrik dan determinan. Metode ini menggunakan konsep rank untuk menentukan apakah sistem memiliki solusi non-trivial. Langkah-langkah: yang pertama, hitung rank dan matrik koefisien A. Yang kedua, bandingkan dengan jumlah variabel N. Yang ketiga, jika solusi non-trivial ada, cari vektor solusi dalam bentuk parametrik. Contoh, diberikan matrik koefisien A sama dengan 1, 2, 2, 4, min 1, min 2. Selanjutnya, hitung rank. Yang pertama, baris kedua adalah kelipatan baris pertama sehingga rank A sama dengan 1. Yang kedua, karena jumlah variabel N sama dengan 3 dan rank A sama dengan 1 lebih kecil dari 3, maka ada solusi non-trivial. Solusi dihitung sama seperti metode sebelumnya. X sama dengan T, 1 min 1/2, 1. Kesimpulan, metode eliminasi Gauss berguna untuk menyederhanakan sistem hingga bentuk eselan baris. Yang kedua, metode eliminasi Gauss Jordan menyelesaikan sistem hingga bentuk yang lebih terreduksi. Yang ketiga, metode matrik dan determinan digunakan untuk menentukan keberadaan solusi non-trivial dengan melihat rank matriks. Materi selanjutnya, konsep sistem persamaan linier non-homogen adalah sistem persamaan linier yang memiliki bentuk umum AX sama dengan B. Dengan A adalah matrik koefisien berukuran M kali N, X adalah vektor variabel yang ingin dicari, B adalah vektor konstanta. B tidak sama dengan 0, berbeda dengan sistem homogen di mana B sama dengan 0. Sistem ini disebut linier karena semua variabel muncul dan pangkat 1 dan tidak dikalikan satu sama lain. Jenis solusi sistem ini dapat memiliki: yang pertama, solusi unik; yang kedua, tak hingga solusi; yang ketiga, tidak ada solusi. Langkah-langkah eliminasi Gauss Jordan. Yang pertama, lakukan eliminasi Gauss. Yang kedua, lanjutkan operasi baris elementer. Yang ketiga, solusi langsung diperoleh. Contohnya, misalkan kita diberikan sistem persamaan berikut: 2x tambah y kurang z sama dengan 8, min 3x dikurang y tambah 2z sama dengan min 11, min 2x tambah y tambah 2z sama dengan min 3. Solusi dengan eliminasi Gauss kita tulis dalam bentuk matrik argumented: 2 min 3 min 2, 1 min 1, 1 min 1, 2, 2, 8 min 11 min 3. Selanjutnya, jika sistem non-homogen memiliki solusi khusus XP1, maka solusi umum adalah X sama dengan XP tambah XH, dengan XH adalah solusi dari sistem homogen terkait AX sama dengan 0. Sistem ini sering muncul dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, ekonomi, dan ilmu komputer. Yang pertama, eliminasi Gauss dan substitusi mundur. Metode ini mengubah sistem persamaan menjadi bentuk segitiga atas, lalu menyelesaikannya dengan substitusi mundur. Langkah-langkah eliminasi Gauss. Yang pertama, tulis dalam bentuk matrik argumented. Yang kedua, gunakan operasi baris elementer. Yang ketiga, gunakan substitusi mundur. Selanjutnya, eliminasi Gauss Jordan. Metode ini adalah penyempurnaan eliminasi Gauss. Solusi dengan eliminasi Gauss Jordan. Setelah mendapatkan bentuk segitiga atas dengan eliminasi Gauss, 1. Lanjutkan operasi baris hingga matriks menjadi bentuk identitas. Yang kedua, dari bentuk identitas langsung diperoleh nilai setiap variabel. Baiklah, sampai disinilah materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.